Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinsi Nursani dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Kimia Kualitatif. Di sini saya mengambil jurnal dengan menganalisis adanya anion karbonat atau Cu32- dalam minuman bersoda. Tujuan praktikumnya adalah untuk mengidentifikasi adanya anion dalam minuman tersebut. Anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Dalam identifikasi, anion dikenal dengan adanya analisa pendahuluan yang terdiri dari analisa kering dan analisa basah. Analisa kering ada yang merupakan uji organoleptis, diantaranya ada warna, rasa, bau, dan pemanasan. Sedangkan pada analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat yang terlarut. Di sini ada alat dan bahan, diantaranya alatnya ada pipet volume, tabung reaksi, labu ukur, kompor, gelas beker, gelas ukur, dan gelas arloji. Dan bahannya terdiri dari sampel yaitu minuman bersoda tersebut dan ada larutan H2SO4 encer, CaO2 gram, dan Aquades. Cara kerjanya diantaranya, kita terlebih dahulu memanaskan Aquades ke dalam beker gelas di atas pemanas kompor atau hot plate. Dan kita menyediakan dua tabung reaksi, kita namai dengan tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Pada tabung reaksi A, kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu, kita memasukkan tetes demi tetes larutan sampel tersebut, lalu ditambahkan dengan larutan H2SO4 encer. Selanjutnya, kita kepada tabung reaksi yang B. Kita memasukkan sampel sama tetes demi tetes, lalu ditambahkan larutan CaO2 gram dan ditambahkan Aquades. Dan pada praktikum ini, kita mendapatkan hasil bahwa adanya proses pemanasan pada tabung reaksi yang pertama itu bertujuan untuk mempercepat jalannya reaksi. Setelah itu, kita memasukkan larutan H2SO4 pada tabung reaksi yang A yang bertujuan untuk mempercepat menguraikan ion pada sampel tersebut. Dan selanjutnya kita masukkan larutan CaO2 gram kepada tabung reaksi yang B yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gas sulfur dan gas CO2. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah pada sampel minuman bersoda tersebut terdapat adanya anion karbonat atau Cu32- yang ditandai adanya gelembung-gelembung gas dan terdapatnya endapan putih. Dan yang selanjutnya, saya mengambil jurnal dari menganalisis kation logam Pb pada makanan olahan lorjuk dengan tujuan praktikum untuk menganalisis adanya logam berat Pb pada makanan olahan tersebut. Lorjuk merupakan salah satu makanan jenis kerang-kerangan yang mampu menyerap logam berat Pb tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung logam berat Pb, tetapi belum dilaporkan. Maka dari itu, di sini ada uji penelitiannya dengan alat dan bahan diantaranya. Alatnya ada beker gelas, gelas ukur, labu ukur, alu dan mortar, kaca arloji, dan hot plate. Dan sampelnya atau bahannya terdiri dari ada bahan olahan lorjuk yaitu ada kacang lorjuk, ranginang lorjuk, dan lorjuk crispy. Dan ada larutan standar Pb, asam nitrat atau HNO3, dan Aquades. Cara kerja pada praktikum ini adalah yang pertama, kita menghaluskan sampel tersebut menggunakan alu dan mortar. Setelah halus, sampel tersebut dikeringkan dengan oven dengan suhu 70 derajat Celcius sampai kering dan beratnya konstan. Setelah itu, sampel tersebut ditimbang sebanyak 1 gram lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan larutan HNO3 30 ml dan dipanaskan dalam penangas air hingga volumenya berkurang dan larutannya jernih. Setelah itu, masukkan ke labu ukur 50 ml, hasilnya diencerkan dengan larutan HNO3. Hasil dari praktikum ini adalah sampel-sampel tersebut setelah dikeringkan dan dipanaskan berubah warna. Kacang lorjuk berubah warnanya menjadi kecoklatan, ranginang lorjuk berubah warnanya menjadi kuning, dan lorjuk crispy berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan. Sampel makanan olahan lorjuk dilakukan dengan asam nitrat karena asam nitrat jenis asam yang sangat kuat yang mampu mempercepat proses menurunkan suhu.
Hasil uji logam Pb pada makanan olahan lorjuk ini mengandung logam berat Pb. Hal ini disebabkan karena ketiga sampel tersebut berasal dari bahan baku yang sama, yaitu. Jadi kesimpulan pada praktikum ini adalah bahwa makanan olahan lorjuk tersebut mengandung logam berat Pb, terutamanya pada kacang lorjuk mengandung logam berat Pb sudah melebihi ambang batas, sedangkan pada ranginang lorjuk dan lorjuk crispy masih di bawah batas. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.